Menko Polhukam Mahfud MD menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kemenaker bukan politisasi hukum. Kasus dugaan korupsi yang diusut KPK ini terjadi pada tahun 2012 ketika Cak Imin saat itu menjadi sebagai Menaker Trans. Kata Mahfud, pemanggilan dari KPK ini jadi sorotan publik karena dilayangkan tidak lama setelah Cak Imin dideklarasikan sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Mahfud meyakini pemanggilan itu hanya untuk permintaan keterangan biasa atas kasus tersebut. Mahfud menekankan Cak Imin tidak dipanggil dalam kapasitas sebagai tersangka. Lebih lanjut, dia mencontohkan saat dirinya pernah dipanggil oleh KPK saat ada kasus di Mahkamah Konstitusi. Saat itu, dia mengatakan pertanyaan yang dilontarkan juga bersifat teknis. Sebelumnya, Cak Imin sudah memberi konfirmasi kepada KPK tidak bisa menghadiri pemanggilan pemeriksaan pada hari Selasa, 5 September. Cak Imin meminta pemeriksaan dilakukan pada Kamis, 7 September. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih mengatakan tim penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan sedang berada di luar Jakarta dalam rangka pengumpulan alat bukti. Atas dasar itu, KPK, kata Ali, akan memberi informasi kepada Cak Imin agar pemeriksaan dilakukan pada pekan depan. Tim penyidik, kata Ali, belum bisa memastikan waktu tepat pemeriksaan terhadap Cak Imin. Menurut Ali, hal tersebut melihat dinamika lapangan di mana saat ini tim penyidik masih mengumpulkan alat bukti melalui penggeledahan. Ali meminta Cak Imin hadir dalam proses pemeriksaan di pekan depan, sebab menurutnya keterangan Cak Imin sangat dibutuhkan tim penyidik. Kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI di Kemenaker yang diusut KPK ini terjadi pada tahun 2018, di mana Cak Imin saat itu menjabat sebagai Menaker Trans. Ali enggan menyampaikan nilai kerugian negara terkait kasus ini. Dia hanya menegaskan KPK hanya bisa menangani kasus yang ada kerugian negara di atas 1 miliar rupiah. Lembaga anti rasuah sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Raina Usman, mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker Inyoman Darmanta, dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia. Namun KPK belum melakukan penahanan lantaran masih mengumpulkan dan memperkuat alat bukti. Upaya paksa tersebut akan dilakukan ketika penyidikan dirasa sudah cukup.